A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar lagi sama-sama di SMK kali ini. Subuh menggapai keberkahan dan mudah-mudahan sebagaimana judulnya, subuh hari ini menjadi subuh yang betul-betul diberkahi Allah gitu. Abang kakak ya bunda semuanya, hari ini kita masuk di juz ke-26. Juz 26 ini dimulai dari surat Al-Jathiyah, dan di surah Al-Jathiyah ini kita lompat ya, ayatnya itu dibacanya tadi malam. Coba bang kakak buka dulu Quran surah Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 23. Kita pagi ini akan bahas sedikit mundur surat 46 ayat 23. Tepat ya? 45 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Sudah dapat abang kakak? Silakan lihat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat, kata Allah, pernah perhatikan enggak? Pernah nengok-nengok enggak? Pernah lihat enggak? Ada orang ittakhadha menjadikan ilahahu hawahu, menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi hidup di dunia ini ya happy ya bagi dia. Begitu ada peringatan tentang larangan zina, dia bilang, oh ya nafsu kok diatur-atur, yang penting suka sama suka. Oke. Begitu kita bilang, guys, ini ada potensi haram loh, ternyata nasi goreng itu bisa haram, ribet amat sih hidupnya. Dia tidak berpikir benar salah, tapi suka dengan tak suka. Itu yang diajarkan sosmed kan hari ini, like dislike. Saya ketemu dengan beberapa orang yang hanya untuk ngasih jempol satu like itu tuh sulitnya luar biasa. Bagi dia satu tombol like itu idealisme dia gitu. Dia lupa ini nih aku atau sosmed gitu loh. Bagi saya tuh sekedar nge-like tuh ya ndak ada harganya juga gitu ya. Nge-like ya gitu. Ada teman saya ketemu dengan orang tuh yang ya kalau tombol like tuh bagi dia tuh mahal gitu. Apa sih susahnya tinggal pencet tombol like. Oh ini bagus. Nah, sosmed hari ini ngajarkan kita like and dislike, comment and share. Like, comment, share. Like, dislike, komen tak komen. Komen tuh berarti ikut campur tanpa harus tahu apa yang sedang dibicarakan. Share, membagikan. Apakah ini sudah pasti benar? Sudah valid informasinya? Tidak tahu juga. Itu Mas Yudi bocor suaranya. Like or dislike,
Lalu Allah bilang, afara'aital man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Wa adallahu Allahu ala ilmin di sini diterjemahkan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allah gitu. Sesat dengan sepengetahuan Allah nih sakit benar dengarkannya ya. Adallallahu ala ilmin. Jadi disesatkan dengan sepengetahuan Allah. Orang ini tidak benar hidupnya, berpikir pakai hawa nafsunya, tidak lagi berpikir dengan logikanya. Maka saya pernah dengarkan ada teman-teman, abang-abang, kakak-kakak saat mencari rezeki haram atau menggunakan rezeki yang haram, dia nyumbang 1 juta saja tuh dari uang 100 juta tuh katanya udah banyak sekali rasanya. Nggak kenal zakat, nggak tahu cara berbagi. Jadi ya dulu saya sempat kesal, ini orang kaya kalau misalnya dia sedekah nih, Allah banyaknya ke yang bisa. Terus bagi dia, aku udah sedekah kok. Komparasi atau perbandingan antara jumlah sedekahnya dia dengan foya-foyanya dibeli motor, beli mobil dan lain-lain itu, ya sama sekali tidak sebanding gitu. Wa adallallahu ala ilmin itu ada 2 arti kalau saya membacanya gitu ya. Betul, adallallahu ala ilmihi, Allah menyesatkan atas pengetahuan Allah. Tapi bisa juga saya membacanya itu adallallahu ala ilmin, Allah menyesatkan karena kepintarannya dia gitu. Karena saking pintarnya tuh orang ini tuh, adallallahu ala ilmihi ya gitu. Allah membuat dia tersesat karena ilmu yang ada pada dirinya ya, karena terlalu pintar tadi, KTP. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi. Pertama yang ditutup Allah adalah telinganya. Allah pertama kali tutup telinganya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah mengunci pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Allah tutup telinga, hati, dan matanya ditutup. Jadi telinga, hati, mata, urutannya gitu ya. Telinga, hati, dan matanya ditutup Allah. Pantas saya biasa ketemu sama orang yang dia cerita gini, Ustaz kok saya kayak gak punya ide gitu, gak kepikiran Ustaz, gak punya konsep, tak tahu bagaimana cara membuat ini bisa jadi lebih baik Ustaz, tak punya ide. Allah tutup telinga, azan gak kedengaran. Allah tutup telinga, nasihat tausiah tidak kedengaran. Allah tutup telinga, dikasih tahu tentang riba ya. Bayangkan saya ngomong tentang riba, dia bilang Ustadz itu tuh garang sekali. Riba itu bukan syariat saya. Riba itu ya perintahnya Allah di dalam Al-Quran dan diancam dengan kemusnahan. Terus dia coba-coba main-main gitu. Nanti kalau udah bangkrut baru curhat. Ya akhirnya dari ayat ini kita paham gitu. Telinga dulu ditutup sama Allah. Dan memang telinga ini kan gak bisa ditutup. Tutup mata bisa, tutup mulut bisa, tutup hidung bisa, tutup telinga gak bisa. Tutup telinga masih kedengaran tetap. Tapi Allah bilang di ayat ini, wa khatama ala sam'ihi. Yang pertama kali ditutup Allah adalah ditutup
telinganya, sehingga orang ini tidak bisa nerima nasihat, susah sekali nasihatin dia. Apalagi ya mohon maaf ya, kalau yang nasihatin itu lebih miskin, mobilnya lebih jelek, penghasilannya tidak lebih banyak, dia akan sulit sekali. Maka kalau sudah hawa nafsu yang menjadi Tuhannya, ittakhadha hawahu, ittakhadha ilahahu hawahu, kalau sudah hawa nafsu yang menjadi Tuhannya, maka Allah tutup telinganya. Wa qalbihi, yang ditutup kedua setelah telinga, tidak bisa terima nasihat, tidak bisa terima kebenaran, dicontohkannya tidak paham-paham, apa gitu, cuma disindir di sosmed gitulah, ilah ilallah, jauh sekali lah. Jadi abang kakak coba lihat Quran surat 46 ayat 23. Pelan-pelan mbak bacanya, ngeri. Surat 45 ayat 23 nih. Afaro'aita pakai fil madhi, sudahkah kamu melihat, manittakhadha hawahu ilahahu, gitu harusnya tuh. Manittakhadha hawahu, siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilmin, justru dia tersesat. Nih kalau saya yang baca ayat ini ya, justru dia disesatkan Allah tuh justru karena pintarnya itu gitu. Sekolah tinggi-tinggi justru malah tersesat karena ilmunya. Makanya Rasulullah ngajarkan ilman nafi'an, bukan ilman mubadziran. Hari ini abang kakak jujur, banyak orang pintar hari ini, tapi yang sedikit tuh orang benar. Orang pintar tuh banyak, S1, S2, S3, lulusan kampus luar negeri. Saya dengar cerita tentang salah satu tokoh di negeri ini yang dia punya anak sekolah di luar negeri dengan IPK yang sangat hebat, tinggi, punya cucu-cucu juga yang pintar-pintar, bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi baru 2 hari ketemu sama beliau sebagai kakek gitu ya, cucu-cucunya sudah minta tinggal di hotel lagi gitu. Jadi dengan kakek sendiri tuh barang asing gitu. Ya pintar, bisa bahasa Inggris, bisa IT, apa segala, kayak kacamata, nampak kan anak-anak pintar, tapi ya enggak sholat, enggak ngerti sholat. Kadang-kadang saya nengok, oh iya, hari ini kalau hawa nafsu yang jadi Tuhan, maka Allah bodohkan kita justru karena kita nganggap diri kita pintar. Ayat ini dalam sekali teman-teman. Saya tadi mau bahas yang lain, tapi tiba-tiba tengok ini, oh iya, ayat ini belum detail saya bahas. Saya pernah bahas tapi kurang detail pembahasannya. Bayangkan cucunya ndak betah ketemu sama kakeknya, ya karena bagi dia asing gitu. Abang kakak coba kita review ya masa lalu kita di masa lalu gitu.
kita ngapain sih dulu tuh gitu. Kan kita pikir kita pintar kan, pintar S3 dokter, begitu mau sakaratul maut dia panggil orang lain. Nggak tahu dia cara bimbing anaknya tuh, bimbing orang tuanya mau meninggal tuh gimana. Jadi banyak orang pintar yang tidak benar. Pintar belum tentu benar. Pintar belum tentu benar. Tapi kalau benar insya Allah pintar. Maka bang kakak, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Justru dia dipintarkan oleh Allah, ilmunya dikasih sama Allah. Dia hebat ilmu IT, dia hebat ilmu marketing, dia hebat ilmu bisnis, dia hebat ilmu segala macam. Tapi ilmu agama dibikin bodoh sama Allah, nggak ngerti sama sekali. Maka kalau kata guru saya Ustadz Salim Afillah, beliau pernah bilang, hari ini banyak orang muzaki dari dimensi harta. Secara harta dia muzaki, dia orang yang memberi. Tapi ternyata dalam dimensi dakwah, dimensi ilmu, dimensi agama dia mustahik. Dia berhak untuk dikasihani, dia berhak untuk dibimbing, diarahkan, karena ilmu agamanya sangat cetek. Dan itulah yang sering kita dengar, saya ini ilmu agamanya tidak banyak, saya ini ilmu agamanya sedikit. Ngomong tuh dari mulai kenalan sampai sudah 10 tahun kita interaksi sama dia, tidak ada yang upgrade. Skill Quran tidak nambah, pemahaman agama yang tidak ngerti. Kenapa kok bisa terjadi? Oh ternyata ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Jadi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia suka ya, like or dislike. Nggak lagi bicara benar atau salah. Coba kalau misalnya kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ya, maka kan akan bilang gini, yo kalau bisnis nggak pakai riba, nggak minjam, siapa nak minjamkan? Orang muslim aja nggak mau minjamkan duitnya, ya aku minjam sama bank lah. Sesederhana itu aja dia ngomong. Seandainya gitu, dia lanjutkanlah tuh transaksi. Ini kan testimoni udah banyak orang-orang yang cerita bahwasanya dia bilang, saya nih udah pernah Ustadz kena riba dan sakitnya luar biasa. Mau ndak saya bilang, kakak anak kakak tuh anak kakak tuh saya bilang kena riba juga. Oh ndak Ustaz, ndak mau, jangan sampai anak saya kena riba. Bahkan berapa banyak hari ini anak-anak yang harus menanggung dosa, hutang, tagihan, teror dari orang tuanya karena orang tuanya pernah berhutang. Maka afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Ditutup Allah telinganya, tidak terima nasihat dia. Kamu siapa nasihat-nasihatin saya? Kamu siapa ngasih-ngasih saya? Kamu siapa? Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Sudahlah telinga ditutup, kemudian hati Allah tutup juga penglihatan, sehingga dia tidak bisa ngelihat kebenaran. Dia nengok orang susah tuh ya biasa aja bagi dia. Nengok orang susah, nengok orang yang tidak bisa makan, dengar cerita anak yatim tidak bisa makan tuh ya, dia tidak tersentuh. Kalaupun tersentuh cuma oh kasihan ya gitu, udah cuma sampai kasihan ya gitu aja. Nyumbang enggak, bayar zakat enggak. Coba cek
Kemarin lagi ramai tentang sekian persen orang Indonesia, Muslim Indonesia ndak bisa baca Quran. Faktanya ya kelas-kelas belajar Qurannya tetap sepi. Konser-konser tuh berdiri disiram, bayar loh. Belajar Quran tuh dikasih snack, dikasih roti, bahkan gratis. Coba dibuat, kita buat gratis, tak ada yang datang sebentar, dia tengok tak bagus, balik deh. Gratis gak banget aja. Jadi ittakhadha hawahu ilahahu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu membuat orang tuh tidak bisa berpikir realistis, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasa, dan tidak bisa melihat. Jadi ininya peka, tuli, ininya mati rasa, ininya buta. Terus kita nasihatin dia gitu, ya tidak akan didengar. Hanya bisa nyampaikan. Masalah nanti dia mau dengar atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita sudah selesai. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang mampu memberikan petunjuk kecuali Allah. Afala tazakkarun. Ayat hari ini ditutup dengan kalimat afala tazakkarun. Jadi ketika orang menjadikan hawa nafsu, betul Kak, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tuh efeknya tuh kemana-mana gitu. Orang berzina tuh apa sih motivasinya? Ya mohon maaf ya, kalau laki-laki kan pengen coba barang baru kan. Ayo jujur, mana laki-laki sini? Padahal ya mohon maaf, bentuknya perempuan tuh ya kan gitu-gitu ya. Yang menjadi sensasi liar di otaknya itu kan pikiran dia kan. Kayaknya kalau sama ini nih akan lebih enak, kayaknya kalau lebih sama ini lebih mantap kayaknya. Ya padahal ya begitu rasanya. Perempuan tuh ya gitu aja. Fenomena Allah kasih gempa, fenomena Allah kasih tsunami, pelajaran-pelajaran itu berubah? Enggak, tetap mabuk, tetap homo, tetap lesbi, tetap foya-foya. Apa? Telinga ditutup Allah. Jadi enggak kedengaran tuh nasihat di YouTube, nasihat. Kan kalau pegang handphone pun kan di skip kan. Kalau ada tausiah-tausiah tuh kan digeser. Karena hawa nafsu menjadi Tuhan. Tidak ada benar salah. Hawa nafsu tuh suka tak suka, mau tak mau. Makan gitu juga kita bilang, bang ini ada potensi haramnya. Enak kok. Yang penting enak, bukan yang penting halal. Yang penting viral. Lagi rame, orang pada datang semua. Ya masa kita tidak makan? Jadi bayangkan teman-teman, kalau hawa nafsu sudah jadi Tuhan nih, berarti kan dia mendahulukan hawa nafsunya kan. Narkoba, dan celakanya teman-teman, abang kakak, semua yang diharamkan Allah tuh enak dan bikin ketagihan. Saya ulang ya, semua yang diharamkan Allah itu rasanya enak dan bikin ketagihan. Cobalah lihat zina, enak gak zina? Enak kan? Tak ngapa ke
pasangan yang di rumah, apakah suami ataupun istri itu kelihatannya selalu lebih jelek ketimbang selingkuhan. Coba lihat, berzina dengan teman sekantor, berzina dengan teman sekitar, enak betul kayaknya tuh, gonta ganti perempuan, gonta ganti laki-laki, enak kan, dan bikin ketagihan. Kalau udah hawa nafsu jadi Tuhan, ini close semuanya. Coba jawab jujur, ngomongkan orang, ngutang ndak usah bayar, riba, apalagi iri dengki, babi, khamar, narkoba. Makanya kan kalau orang yang orang yang sudah belajar tentang agama itu ya akan jadi dan akan terasa dunia ini seperti penjara gitu. Banyak sekali tak bolehnya. Judi, ya kan, game online, judi online. Coba lihat, enak. Kemarin saya dengar LGBT, homo itu kan hubungan badan, mohon maaf ya, hubungan badannya lewat dubur kan, lewat pantat, lewat belakang. Ternyata bermasalah teman-teman. Selain kena AIDS, banyak para pelaku homo itu yang, mohon maaf, tulang ekornya tuh patah, tulang ekornya tuh rusak. Sehingga kalau ada tulang ekor patah itu sulit sekali untuk sembuh. Udah lumpuh akhirnya. Kalau udah lumpuh, teman-temannya mana mau datang. Bahkan saya cerita dengan salah satu wali kota suatu kota itu, dia bilang teman-teman homonya yang lain begitu dia di kamar jenazah, nggak ada yang mau ngurus. Mati karena AIDS, mati overdosis, nggak ada yang mau ngurus. Katanya bro, mana ada. Sabung ayam, judi, makan sesuatu yang haram tuh hampir semua tuh enak dan bikin ketagihan. Dan antum kalau melakukan hal yang baik-baik itu ujiannya luar biasa. Mau pergi ke tempat yang baik-baik, ujiannya juga luar biasa. Begitulah cara iblis, cara setan ganggu kita supaya kita putar balik. Coba lihat. Enak memang ikutkan hawa nafsu tuh, sangat enak. Ini saya baru bicara maksiat fisik ya. Habis subuh tidur enak sekali. Saya ini tadi malam sampai jam berapa pagi ini iya kan? Jadi hawa nafsu nih, salah satu cara ngontrolnya adalah kumpul dengan orang baik. Yang bingung kalau ujian datang dari orang yang aku sudah hijrah, Ustaz. Nah, ngaku jauh udah hijrah. Hijrah tuh panjang sampai mati wisudanya. Makanya saya bikin UK nih, Universitas Kehidupan.
Coba lihat kemarin kan saya bilang surga mahal, saking mahal itu nggak bisa dibayar gitu, gratis maksudnya. Kalau neraka tuh murah, bisa dibayar, bisa dibeli. Tiket untuk karaokean sekian, untuk sewa perempuan sekian, pesan minumannya sekian, dengan kawan-kawan sekian. Dan antum coba lihat, coba cek, setiap antum mau berbuat baik, mau pergi ke tempat yang baik-baik, pasti ada ujiannya. Ban bocor lah, mobil macet lah, inilah itulah. Coba lihat, kalau antum mau pergi ke tempat yang baik, pasti ujiannya langsung kontan. Ragu-ragu lah, inilah itulah, tak jadi pergi tuh. Tapi kalau pergi ke tempat maksiat, pergi ke tempat yang buruk-buruk, itu mudah ya. Betul nggak? Coba cek. Betul nggak yang saya sampaikan nih? Main game, ya kan? Ketemu kawan lama, ketemu teman SMP, katanya reuni, rupanya selingkuh dengan mantan. Coba lihat, kalau mau pergi ke tempat yang baik-baik, antum mau melakukan kebaikan, antum mau beramal soleh, antum mau ketemu sama orang soleh, antum mau melakukan kebaikan bersama teman, pokoknya udah pasang niat nih. Lihat bagaimana Allah mau ngacau ini. Pasti diuji langsung. Asal pergi ke tempat yang baik, asal melakukan kebaikan, langsung ada. Apa ayatnya tadi? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Wah, ini yang ditutup sama Allah, ininya ditutup mati rasa. Dan matanya ditutup sama Allah. Kok aku nggak kenal sama ustadz ini ya? Kok aku nggak kenal sama komunitas ini ya? Bukan nggak kenal, komunitas itu udah ada bertahun-tahun. Kayak misalnya Munzalan tuh udah 12 masuk 12 tahun. Terus ada orang bilang, kok saya baru tahu ustadz? Memang nggak ditunjukkan sama Allah. Awalnya saya benci sekali loh sama ustadz, dia bilang. Tapi hari ini saya baru paham yang Ustaz sampaikan itu benar. Karena itu ayat Al-Quran. Terus kakak rasa apa sekarang? Sekarang hati saya lebih tenang, saya lebih bahagia, bisa beli mobil cash, bisa pergi umroh, bisa ini, bisa ini. Mana yang lebih berkualitas kak? Hidup kakak yang sekarang atau yang dulu? Jauh Ustaz, jauh berkualitas yang sekarang, bagus yang sekarang. Saya lebih bahagia, tenang sekali. Sama Yaman sih. Jadi memang ada orang-orang yang saya tidak tahu ada paskas. Saya baru tahu. Ada sedekah akbar nih. Saya baru tahu ada gerakan infak beras. Padahal jelas instruksinya. Anak yatim, ya kan? Yang ada di kota antum muliakan, antum layani, antum kasih makan, antum kasih beras terbaik.
nanti antum satu surga sama Rasulullah. Apalah untungnya saya kan gitu, kalau kasar-kasarnya. Antum yang satu surga sama Rasulullah, itu kan keuntungan untuk diri sendiri. Tapi ya tidak mau balik memang. Tutup matanya, tutup telinganya, tutup hatinya, mati rasa, mati telinga, mati mata, buta tuli, ya kan? Tak ada rasa. Maka ya tidak heran gitu. Bayangkan Aceh sampai Papua, masing-masing daerah ramai. Pontianak ada paskasnya. Lihat kemarin sedekah akbar, yang datang ramai, alhamdulillah. Yang tak datang pun ramai juga. Nyumbang ndak, caci maki ya biasa gitu. Makanya ndak aneh, ndak heran, jangan juga bingung. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok atau orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dan jangan-jangan apa? Orang yang dimaksud di ayat ini adalah saya. Saya ulang sekali lagi ya, sebagai penutup materi saya ini. Jangan-jangan pelakunya yang di ayat ini adalah saya. Seperti videonya Tuan Guru Abdul Somad kemarin, orang kalau hatinya merasa bersalah itu adalah saya. Ketika kita merasa salah, merasa menuhankan hawa nafsu gitu, makanya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua Bang Kakak. Allah terima taubat kita, Allah perbaiki cara kita, dan Allah jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran di hati kita gitu. Islam tidak ngelarang antum belanja, tidak ngelarang antum menikah, tidak ngelarang antum beli sesuatu. Tapi jangan sampai apa yang kita belanjakan untuk memenuhi hawa nafsu kita itu mengalahkan jumlah sedekah kita, mengalahkan jumlah infak kita. Saya kadang-kadang suka coba-coba banding-bandingkan gitu. Orang ini sedekah katanya 1 miliar, tapi dia beli mobil 8 miliar. Dia sekali belanja di luar negeri sekian ratus juta, kecil ya. Memang duit 100 juta, 200 juta tuh kelihatan besar gitu kalau disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke anak yatim gitu. Lihat orang kalau wakaf, jarang kok wakaf yang terbaik tuh jarang. Bisa dihitung dengan jari gitu orang berwakaf dengan harta terbaik itu jarang. Kalaupun ngasih tanah tuh tanah-tanah sisa, tanah-tanah yang di ujung-ujung, yang di pojok-pojok. Itu salah satu alasan kenapa saya tidak punya apa-apa hari ini. Saya tidak punya mobil, tidak punya rumah. Saya rumah sampai sekarang masih ngontrak. Orang tak percaya, datang ya Pontianak, tanya sama kawan-kawan internal Munzalan tuh benar tidak saya itu ngontrak 10 juta setahun tuh benar tidak gitu. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya tanah, motor tak punya, mobil tak punya, semuanya udah atas nama masjid. Terus aset Munzalan, aset Munzalan miliaran. Saya pimpinan tertinggi di Munzalan. Ada yang tidak setuju dengan cara hidup saya, tapi saya biarkan ya, tidak apa-apa kok, berhak, tidak salah kok dia menyelisihi cara berpikir saya gitu, tidak ada masalah. Tapi saya paham juga gitu, saya masuk kubur kan tidak sama dia. Saya masuk kubur tidak sama dia.
Jadi bagi saya, istri, anak-anak ya hak pakai aja udah. Mobil hak pakai. Nanti begitu saya meninggal, dah itu jadi punya Indonesia Mustahil Miskin. Jadi punyanya apa namanya? Punyanya Masjid Kapal Munzalan. Saya bisa makai, bisa ngerawat gitu. Hak pakai. Antum datang ke Pontianak lihat. Saya bisa ambil aset-aset itu atas nama saya pribadi. Ya kan? Nah, maka teman-teman semua, ini salah satu saya cerita saya tak punya rumah, tak punya ini. Itu banyak yang tak percaya. Ya kan? Ya tak apa-apa gitu. Saya enggak penting antum percaya. Apa gak untung kalau antum percaya terus saya dapat rekening gitu, transferan rekening. Kan enggak kan? Antum enggak percaya juga enggak apa-apa. Tapi begini cara saya menjalani hidup saya hari ini. Bagi saya supaya ringan ya. Anak-anak saya pun enggak sedih. Tahu mereka punya rumah enggak ayah nak? Sini Fayat. Ada Fayat nih sini. Nah, ini ada Fayat. Nah, ini anak ayah nih. Fayat, punya rumah enggak gitu tuh? Punya mobil? Punya motor? Apa yang kita punya? Kucing. Cuma melihara kucing ya. Rumah tak punya, tanah tak punya. Udah diwakafkan. Udah digeser-geser. Fayat tetap bisa makan enggak? Bisa. Tetap bisa tidur nyenyak? Bisa. Tetap bisa ketawa-ketawa? Bisa. Sama ayah gimana kok sama ayah? Iya. Nah, Pegang. pegang perut gelitik sama ayah dengan ayah. Jadi ya apa yang hilang gitu nggak ada kok. Ganti-ganti hotel, ganti-ganti tempat tidur ya Fat ya, ganti-ganti mobil ya, mobil orang. Pinjam ya sementara ya Fat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah tahu dia. Nanti kok ayah meninggal ya Bang Fayat lanjutkan. Kalau Bang Fayat mau pakai mobil ya Fayat harus jadi SPA. Harus lanjutkan dakwah ayah. Ini yang lahir di kamar mandi yang ayah mana yang nyambut tuh ini dia. Main-main ke Pontianak, lihat tanya sama orang-orang. Yang naik gokar, yang naik grab car, itu beruntung loh. Tiap hari ganti-ganti supir, ganti-ganti mobil. Apa yang antum pusing? Realistis gitu. Ya kan? Ini ada abang kita, Bang Dedi. Dulu ngejar-ngejar reward. Mau dapat mobil, dapat nggak mobilnya? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Sekarang ganti-ganti mobil nggak? Alhamdulillah. Dapat saudara di mana-mana. Mana Nginap, dapat bisa hotel. ngerasain nginap di masjid, pinggir jalan, sampai apartemen, sampai juga Hotel apa mewah. namanya? Ya, hotel mewah, ngerasain semuanya. Biasa aja. Biasa aja. Dulu ngejar, belum pernah dikejar. Berbagai macam cara. Pokoknya MPC ya. Begitu dapat pamer-pamerkan. Hai guys, aku lagi di sini guys gitu ya. Sekarang udah nggak ada rasa kan? Ada dream sharing segala lain. Nggak terwujud. Sekarang ada yang ngerasa nggak? Ada yang ngerasa nggak? Mata lebih mudah neteskan air mata, telinga lebih mudah nerima nasihat,
hati lebih sensitif. Itu hadiah loh dari Allah. Tanda kita menjadikan Allah sebagai Tuhan. Jadi mafhumul mukhalafah dari ayat ini adalah kalau orang menjadikan hawa nafsu, maka Allah kunci 3. Allah kunci telinga, Allah kunci hati, Allah kunci mata. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka Allah bukakan telinganya lebar-lebar, Allah bukakan hatinya selapang-lapangnya, dan Allah bukakan matanya seluas-luasnya, sehingga dia bisa ngelihat yang orang lain tidak bisa lihat. Dia bisa dengar yang orang lain tidak dengar. Dia bisa rasakan yang orang lain tidak rasakan. Jadi hidup kayak di dalam akuarium sendiri. Coba pakai pun barang branded, pakai pun barang mahal, bagi dia sama aja, tak ada rasa. Demi Allah. Tidur pun di hotel mewah, sama aja. Itu tadi testimoni Bang Deddy ngerasakan. Tidur di masjid, tidur di atas karpet, tidak pakai bantal, sama aja. Saya kemarin transit di bandara, sambil meriksa buku Baitul Mal, saya duduk di lantai. Tak ada di pikiran saya, oh ustadz nasional, ustadz terkenal. Saya duduk di lantai itu supaya tenang ngeceknya tuh. Begitu saya buka kepala, ngangkat kepala gitu, didatangin orang langsung. Ustadz kok duduk di sini katanya. Masya Allah Ustadz, saya sering dengar ceramah Ustadz ini. Abang ini siapa, dari mana? Tidak kenal, saya tidak kenal. 2 orang tuh saya tidak kenal. Kalau tadi saya duduk di atas kursi ngoreksi itu, tak ketemu. Jadi teman-teman, ayo jadikan Allah sebagai Tuhan. Jadi ini ayat ini 2 mata pisau. Nanti yang bikin resume ya. Kalau dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Allah tutup telinganya, tutup hatinya, tutup matanya. Tapi kalau dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Allah bukakan telinganya, Allah bukakan hatinya, Allah bukakan matanya. Dia akan bisa mendengar yang orang lain tidak dengar, dia bisa merasakan yang tidak orang lain rasakan, dan dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Jelas? Ini materi penting. Tolong dibuat resumenya, dijelaskan, ya kan? Mafhumul mukhalafah dari ayat ini. Jadi kalau Allah sebagai Tuhan sama dengan kalau hawa nafsu sebagai Tuhan sama dengan tidak dengar, peka, tidak merasa, mati rasa, tidak bisa melihat, no idea. Tapi ketika dia menjadikan Allah sebagai Tuhan, Allah bukakan telinganya lebar-lebar. Dia bisa dengar informasi-informasi yang penting, yang untuk bisnisnya, untuk kemaslahatannya, untuk kebaikannya. Ada peluang-peluang usaha yang dia bisa dengar. Ada hal-hal yang dia bisa rasakan dengan sangat nikmat, dengan sangat nyaman. Ya kan, yang orang lain tidak bisa rasakan. Dan ada sesuatu yang dia bisa lihat, apakah peluang bisnis, usaha, opportunity yang bisa dia lihat, orang lain tak lihat. Clear? Itu kira-kira materi hari ini. Nggak tajam materi ini, pelan-pelan ya, saya lembut-lembut ya ngomongnya. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita gitu ya, untuk terus menjadikan Allah sebagai Rabb, bukan hawa nafsu. Bukan lagi pakai suka tak suka, bukan lagi pakai enak tak enak, tapi pakai benar atau salah. Jelas? Sip. Quran surat 23 ayat surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, ya kan, dan Allah jaga kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan, abang kakak semuanya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Insyaallah kita ketemu lagi besok di SMK selanjutnya. Alhamdulillah yang ketemu jawabannya, semoga berkah ya. Ini jawaban saya selama ini, Ustadz. Slow Kiai tapi menoho. Ya, SMK kan Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan tuh SMK subuh mempelajari kehidupan gitu ya.
UK, Universitas Kehidupan, ya belajar ikhlas, ridho, sabar sampai akhir hayat nanti di wisudanya ketika sudah meninggal dunia insyaallah ya. Barakallahu fikum teman-teman semuanya, abang kakak ya bunda yang baik yang rahmati Allah. Semoga Allah berkahi, Allah jaga kita semua, Allah jauhkan kita dari hawa nafsu, dan mudah-mudahan semakin hari semakin berkualitas hidup kita. Oke? Terima kasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Saya sedang safar, semoga abang kakak ayah bunda semuanya selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, dibukakan pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang thayyib. Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari berbagai macam kebaikan, kemaksiatan, keburukan, dan semoga Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Semakin hari semakin dekat dengan kebaikan, semakin hari semakin dekat dengan kebaikan, semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin ingat dengan Allah. Semoga Allah kasih kita kehidupan yang berkualitas. Oke? Makasih banyak abang kakak semuanya, sehat selalu, barakallahu fikum. Salam dari kami sekeluarga. Mohon doanya untuk saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga kami, keluarga besar mama saya di Pontianak, ibu di Lampung. Doakan semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doa yang sama untuk abang kakak semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.